Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 8 di semester 2 dengan materi teorema Pythagoras. Pada materi ini akan kita bahas beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah, menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Tetapi sebelumnya akan kita bahas dulu tentang sejarah teorema Pythagoras. Dalam pembelajaran matematika, seringkali kita mendengar teorema atau dalil Pythagoras. Siapa Pythagoras? Pythagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, yaitu digunakan oleh bangsa Babilonia, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Salah satu bukti penggunaan teorema Pythagoras pada zaman Babilonia yang masih dapat kita lihat adalah berupa piramida. Piramida agung yang sangat presisi ini dirancang dengan menggunakan segitiga siku-siku. Berikutnya adalah tablet triple Pythagoras di mana mencantumkan 3 kombinasi angka yang harus memenuhi triple Pythagoras. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Perhatikan gambar berikut. Kita gambarkan dulu segitiga siku-siku. Di masing-masing sisi segitiga siku-siku, kita gambarkan persegi atau yang kalian kenal dengan bujur sangkar. Nah, masing-masing sisinya kita gambar persegi, di mana panjang sisi segitiga siku-siku ini masing-masing adalah A satuan, B satuan, dan C satuan. Kalian telah ketahui bahwa luas persegi dirumuskan dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka besar nilai dari persegi A adalah A kuadrat atau luas persegi A adalah A kuadrat, luas persegi B adalah B kuadrat, dan luas persegi C adalah C kuadrat. Dengan demikian, dari gambar tersebut dapat diperoleh bahwa luas persegi C sama dengan luas persegi A ditambah luas persegi B. Setelah gambar tersebut, luas persegi C itu akan sama dengan luas persegi A ditambah luas persegi B. Dengan kata lain, terbukti bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Sehingga dari gambar tersebut, teorema Pythagoras dapat dirumuskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita perhatikan contoh berikut. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang siku-siku masing-masing adalah 8 cm dan 15 cm. Tentukan panjang hipotenusa segitiga siku-siku tersebut. Mari kita jawab. Pertama kita gambar dulu karena di sini diketahui segitiga siku-siku.
Masing-masing sisinya kita tulis 15 cm, maaf ini kebalik, kemudian 8 cm, dan yang terakhir kita ketahui bahwa sisi hipotenusa itu sama saja dengan sisi miring. Kita misalkan dengan C. Kita telah ketahui bahwa rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka panjang hipotenusa dikuadratkan akan sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 dan 8 kuadrat itu 64. Maka C kuadrat kita jumlahkan, 225 ditambah 64 adalah 289. Maka nilai C adalah akar dari 289, atau panjang C berarti 17 cm. Jadi panjang hipotenusa segitiga siku-siku tersebut adalah 17 cm. Demikian untuk materi memeriksa kebenaran teorema Pythagoras telah selesai. Sebagai latihan atau tugas pertama, nanti ada soal yang bisa kalian buka alamatnya di bawah video ini. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas penerapan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.